Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra. Kali ini bersama Patih. Baru bangun tidur, jadi memang saya harus buat konten dengan si Patih ini ya, daripada dia ngamuk ya. Jadi pada video kali ini, saat sekarang kan banyak yang sedang mengurus tes CPNS dan P3K ya. Kebetulan kalau tidak salah informasinya ada nangis. Jadi di informasinya itu ada perpanjangan pendaftaran kalau tidak salah sampai tanggal 26 Juli ya 2021, yang sebelumnya itu tanggal 21. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya dari teman-teman ini cukup klise ya. Itu bagi tips dong, bagaimana biar lulus CPNS. Ya, sebenarnya kalau ditanya biar lulus itu tidak ada resep pastinya ya. Jadi memang kita ini cuma bisa berusaha ya. Namun saya akan coba jawab pertanyaan ini. Saya tidak akan jawab dari hal yang tidak saya tahu. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya pribadi, sehingga jawaban saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya cuma akan berbagi tips ya, cara lulus tes CPNS ataupun P3K di tahun 2021 ini. Yang pertama, menurut saya itu adalah berdoa dan meminta restu orang tua ya. Nah, ini penting. Ini nanti akan berpengaruh ke suasana hati dan juga tentu secara spiritual kita akan lebih yakin ya, terbantu dengan doa orang tua dan juga dengan doa-doa kita dengan agama atau kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, niat ya. Nah, jadi harus dikonsep niat dari awal ya. Nah, jadi berkaitan dengan niat itu kita harus konsep niat dari awal. Maksudnya apakah kita tes kali ini adalah coba-coba ataukah serius ya. Ini juga berkaitan nanti kalau memang coba-coba tentu kita akan berharap pada tes-tes berikutnya. Jadi biasanya ini berkaitan dengan pemilihan formasi, instansi dan lain sebagainya itu terkadang tidak terlalu diperhitungkan. Jadi ya kalau lulus ya rezeki, kalaupun tidak, jadi peluangnya tidak terlalu diperhitungkan. Nah, kalau benar-benar ini kita niatnya itu adalah kita ingin lulus pada tes kali ini, lulus dan kita mau menanggung semua risiko mulai dari lokasi instansinya, kondisi sosial, biaya dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini berkaitan nanti dengan lokasi instansi dan formasi yang kita pilih ya, misalnya di daerah pelosok dan lain sebagainya. Jadi kita nanti kalau memang niatnya adalah benar-benar ingin lolos, kita siap menerima semua risiko. Nah, ini yang saya lakukan pada tes CPNS 2018 ya. Jadi saya pikir saya yang penting lolos dimanapun, meskipun di daerah terpelosok misalnya, saya akan hadapi bagaimana nanti berkaitan dengan lingkungan sosial, mungkin kita jauh dari orang tua juga, dengan istri dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pertimbangan penting ya ketika nanti kita masuk ke proses memilih formasi dan lokasi instansi. Nah, jadi niatnya pastikan dulu ini mau coba-coba atau mau benar-benar lulus pada tes kali ini dan siap menanggung semua risiko dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan kalau lulus begitu ya. Karena memang kita juga harus memikirkan bagaimana kalau kita lulus begitu. Jadi jangan sampai nanti pas lulus ternyata tidak sanggup dan mengundurkan diri atau menjadi masalah dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, bekerja secara mandiri ya. Yang maksud saya bekerja secara mandiri ini berkaitan dengan tes CPNS ini ya, dengan banyak hal. Jangan kita menunggu orang lain ya, menunggu orang lain memberikan informasi, menunggu orang lain memberikan jalan
Ya, kita harus bekerja mandiri, mencari semua informasinya, bertanya kepada relasi dan lain sebagainya, memfollow Instagram instansi-instansi terkait, ya. Jadi kita harus mandiri ya. Meskipun nanti mungkin kita butuh informasi dari orang lain, tapi yang penting kita mandiri dulu, jangan ditunggu bantuan dari orang lain. Yang keempat itu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ini saya pikir masih ada ya. Dari waktu saya tes, saya masih punya catatan-catatannya. Jadi saya khusus buat satu buku dan saya punya catatan. Di sini ada berbagai formasi dari instansi ya. Kebetulan saya melamar di formasi dosen pendidikan sosiologi. Jadi memang saya cari informasi sebanyak-banyaknya di mana yang ada menerima kualifikasi pendidikan sosiologi ataupun pendidikan IPS. Nah, kebetulan background saya adalah prodi IPS, namun konsentrasinya adalah pendidikan antropologi sosiologi. Nah, jadi cari aja sebanyak-banyaknya. Makanya di sini ada dosen IPS Univ Lambu Mangkurat ada 2 formasi, IPS Univ ini Tanjung Pura ada 1 formasi. Kan nanti bisa saya seleksi dan saya hitung peluangnya. Nah, jadi cari saja informasi sebanyak-banyaknya dulu. Nah, kalau yang berkaitan dengan ini, untuk menentukan formasi saya sudah punya videonya di atas. Silahkan diklik. Saya sudah pernah buat tentang cara memperbesar peluang lulus ya dalam tes CPNS. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Jadi di sana lebih rinci ya. Setelah kita memiliki cukup informasi, kemudian kita bisa masuk ke tahap menghitung peluang ya. Ini yang saya lakukan sebelumnya. Jadi setelah saya kumpulkan catatan-catatan ini, saya rasa sudah mungkin maksimal ya, tidak ada lagi rasanya formasi yang sesuai kualifikasi saya yang tertinggal. Itu saya mulai menghitung peluang ya, menghitung peluang. Misalnya kalau menurut saya yang paling penting itu kalau memang benar-benar ingin lulus ya, berdasarkan poin kedua tadi yang niat, itu memang kita harus cari instansi di daerah yang agak terpencil ya, atau daerah yang rasanya tidak akan banyak orang mendaftar di sana. Itu penting ya untuk membesar peluang lulus itu. Kemudian juga formasinya ya, formasinya banyak sedikitnya. Kemudian alumninya, apakah alumninya ada atau tidak. Tentu kita bisa searching apakah ada S2 di kampus tersebut untuk formasi dosen ya. Nah, karena kalau ada S2 berarti kita akan bersaing dengan alumninya. Ini berkaitan nanti dengan nepotisme dan lain-lain. Kemudian yang keenam, mengurangi kegiatan atau aktivitas lainnya. Jadi maksud saya dulu bahkan ketika tes CPNS itu saya sambil bekerja ya di sebuah kafe. Memang waktu istirahat itu saya gunakan full untuk konsentrasi, fokus ke yang berkaitan dengan tes CPNS itu. Apakah itu tentang belajar, apakah itu dengan mencari informasi, ya, mencari relasi, dan lain sebagainya itu. Ya, jangan kalau kita masih berkumpul, masih nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu ya, saya pikir itu kita akan membuat kita menjadi tertinggal ya dari yang lain, dan juga itu akan membuat kita kekurangan informasi ya, dan juga kurang persiapan lah intinya. Masuk ke tahap yang ketujuh, kita belajar dari banyak sumber ya. Nah, jadi usahakan memang sediakan waktu untuk belajar. Kalau bisa mulai dari tahap pendaftaran itu, jangan tunggu sampai proses hasil seleksi berkas dan lain-lain ya. Kita tidak tahu ke depan apakah waktunya diperpendek atau diperpanjang begitu ya. Pokoknya kita sudah siap belajar dari banyak sumber, terserah ya, mau dari YouTube. Saya dulu belajar dari YouTube, cari channel-channel yang membahas soal apakah itu TIU, TWK, TKP ya. Untuk di awal-awal untuk chat, yang penting untuk chat itu dulu ya, untuk tes yang pertama itu.
Nah, kemudian juga saya download pembahasan-pembahasan soal ya, bahkan sudah ada kuncinya dari website ya, dari internet. Kemudian saya pelajari, isi, kemudian lihat kunci. Nah, itu nanti akan membantu ketika tes kita akan ingat ya, mungkin ada beberapa soal yang sama persis kah atau soal-soal yang terkait. Jadi perbanyak saja belajar, terserah mau dari mana saja, silahkan. Kemudian yang kedelapan, ini lebih ke prosedural ya. Kita teliti, membaca, dan mengikuti arahan dalam proses tes tersebut. Ya, mulai dari misalnya mengupload berkas atau file-file ya, ikuti saja aturannya. Kalau memang disuruh tulis dengan tinta hitam ya tulis dengan tinta hitam, disuruh tulis tangan ya. Kalau memang disuruh ketik ya diketik. Kalau memang disuruh buatkan alamatnya di sudut kanan atas misalnya di amplop ya, lengkap misalnya dengan kode pos dan lain-lain, ya harus ikuti dan teliti ya mengikuti hal tersebut. Nah, kita tahu ada yang gagal pada saat berkas ya, atau juga berkasnya tidak sampai ke alamat gitu ya, salah alamat, kemudian kualifikasinya salah, seharusnya yang diminta pendidikan sosiologi, dia jurusannya sosiologi murni, jadi salah. Jadi baca baik-baik persyaratannya itu dan ikuti ya sesuai arahan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas tuh silahkan tanya ke sesama pendaftar, atau juga boleh tanya, biasanya ada kontaknya ya. Saya lihat kalau sekarang itu ada yang dari Instagram, bahkan juga ada yang menyediakan WhatsApp, nomor kontak, dan lain sebagainya. Untuk kita bisa bertanya ya. Ini selamat tes CPNS ataupun P3K, semoga lulus ya, di sini rezekinya. Namun apabila mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tes CPNS ini, ya silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya coba untuk membalasnya, ataupun mungkin saya bisa buatkan kontennya sehingga bisa membantu juga teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama secara sekaligus. Terutama jangan lupa support channel ini sehingga saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video edukasi lainnya, sehingga juga akan lebih banyak manfaatnya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi. Ini bersama Fatih undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi.